orang yang tidak mau berkurban itu karena malas, karena tidak mau keluar uang, kategorinya pelit. Yang kedua, kata mereka kan sunnah saja Ustaz. Apa dasar mengatakan sunnah ini? Jika dasar dia mengatakan sunnah tidak mau keluar duit, jatuhnya pelit. Tapi jika dasarnya tidak mau berkurban karena memang hukumnya itu, maka tidak bisa dikatakan pelit. Hanya saja orang seperti ini belum masuk dalam kategori iman. Kenapa begitu? Orang mukmin kira-kira menjalankan sunnah apa tidak? Menjalankan sunnah. Orang mukmin pasti menjalankan sunnah, pasti. Loh kok pasti Pak Ustaz? Iya. Kalau orang mukmin tidak menjalankan sunnah, terus siapa yang menjalankan sunnah? Kalau orang mukmin tidak menjalankan sunnah, terus siapa yang menjalankan sunnah? Umat muslim Pak Ustaz. Orang muslim yakadu an ya'mal sunnah wa yatruk. Muslim itu mungkin meninggalkan sunnah, mungkin menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya dan Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, istiqamah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini sesuai dengan permintaan daripada ketua, coba malam hari ini kita membahas tentang kurban. Sebenarnya ini pembahasannya sudah terlalu, setiap tahun sudah dibahas. Sekarang saya nak tanya sama Bapak Ibu, apa yang nak kita bahas dari kurban lagi? Bapak Ibu, ada yang nak dibahas lagi tentang kurban? Ada lagi yang nak dibahas tentang kurban? Banyak? Sekarang saya tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Setiap tahun ada fikih kurban tak? Setiap tahun ada dibahas fikih kurban? Ada. Masih kurang juga? Oh masih. Tinggal beli je buku fikih kurban selesai. Baik, tapi tak masalah. Kita coba mengkaji sedikit tentang kurban. Baik Bapak Ibu, buku yang saya pakai malam hari ini adalah buku Ustadz Profesor Doktor. Siapa dia? Siapa namanya? Ustadz Abdus Somad LCMA. Beliau punya buku, judulnya adalah 33 tanya jawab soal kurban. Ini Bapak Ibu boleh cari, ada di Tafakuh, ada di Shopee,
ada di mana-mana. Panduan buat siapa? Panduan buat petugas atau panduan buat panitia kurban. Pakai aja buku itu, jadikan panduan, selesai, insya Allah. Tapi Ustaz, banyak sekarang ini persoalan yang tumbuh di tengah persoalan kurban. Yang tak ada baru kita cari, itu yang kita bahas. Yang kedua, buku yang kita pakai di malam hari ini 63 tanya jawab tentang kurban. Dan ini bukan karangan Ustadz Abdul Samad, tapi seorang ulama yang lain yang mengarang buku tersebut. Tapi tak ada masalah. Kita lihat nanti, kita coba apakah ada perbedaan secara garis besar daripada persoalan kurban. Baik, kita mulai. Yang pertama yang ingin saya bahas malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan kurban sudah clear. Apa sih arti daripada udhiyah? Nama daripada kurban itu ada beberapa hal. Yang pertama, yaumal udhiyah. Yang kedua, yaumal kurban. Yang ketiga, yauman nahar. Yang keempat, yaumaz zabh. Kita urai satu-satu. Yaumaz zabhi, hari pemotongan. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, wa idza zabahtum fa ahsana zabhi. Kalau kalian memotong kambing, sapi yang sejenis, potonglah dengan sebaik-baik potongan. Langsung kita kasih contoh. Syarat yang diberikan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ada beberapa syarat. Kata Nabi Ibrahim begini, ayahku, silahkan lakukan perintah Allah, engkau akan dapatkan aku dalam keadaan bertakwa. Satu. Tapi kalau kau hendak memotong, ada syaratnya. Syarat yang pertama, tutup mata. Ini kata Nabi Ismail, biar dia tak melihat, atau siapa tak melihat siapa, biar tidak melihat bapak dia yang sedang bersedih, kata dia. Yang kedua, potong agak cepat sedikit, biar aku tak merasakan sakit. Yang ketiga, kata Nabi Ismail, senjatanya kalau bisa tajam sedikit, biar cepat putus. Nah, ini penting untuk dipahami. Dari bahasan ini muncullah yang disebut dengan etika pemotongan. Makanya Bapak Ibu yang masih memotong sapi di depan sapi yang lain tidak beretika. Yang memotong kambing di hadapan kambing yang lain atau di depan sapi tidak beretika. Karena begitu anjuran sahabat, iya. Begitu anjuran Nabi, iya. Begitu etikanya, iya. Sepakat semua ulama. Tidak ada perbedaan sampai di sini. Sampai di sini bisa dipahami. Yaumaz zabhi. Yang kedua, yaumal kurban. Kenapa kok disamakan, disebut dengan yaumal kurban? Qarraban nas o qarrabal mu'minuna ilallahi. Mendekatnya orang-orang beriman kepada Allah melalui apa? Melalui hewan kurban. Ada ceritanya? Ada. Cerita Habil dan Qabil. Punya Qabil tidak diterima, punya Habil diterima. Qabil karena punya Habil diterima, punya Qabil tidak. Punya Qabil ini jelek, pisangnya sudah layu, buah-buahannya tidak bagus. Sementara si Habil datang dengan biri-biri atau domba yang bagus. Dibunuhlah si Qabil membunuh si Habil. Kalimatnya di akhir kalimat tersebut, berikan barang yang terbaik yang bisa kita berikan. Muncul hadis Nabi tentang hal ini. Apa kata hadis Nabi? Kalau hendak bersedekah, berikan yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, kurban ini bagian daripada sedekah atau tidak? Bagian daripada sedekah apa tidak? Bagian daripada sedekah. Maka kata Nabi, ahsanas sadaqah. Berikan sebaik-baiknya sedekah. Ada cerita, ada apa ceritanya? Seorang pemuda
memberikan roti dia setengah potong untuk orang yang tak mampu, setengah potong untuk dia. Ketika meninggal ditampakkan oleh Allah ibadah sedekahnya, kemudian dia kata, kalau begitu kembalikan aku hidup, aku akan bersedekah sebaik mungkin. Nah, ini yang tertulis dalam Al-Quran pada juz yang ke-28 pada surat yang terakhir, surat yang sebelum terakhir pada surat yang terakhir pada juz yang ke-28 At-Tahrim. Itu disampaikan. Kata dia, bukan surat At-Tahrim, Al-Munafiqun. Hidupkan aku kembali, maka aku akan bersedekah. Artinya dia tahu ternyata sedekah yang terbaik itu pahalanya besar. Cuman kan tidak mungkin la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian tidak mungkin dibolak-balik lagi. Yang ketiga, namanya Yauman Nahar, tertulis di dalam Al-Quran sebagai salah satu di antara beberapa dalil atau disyariatkannya yang disebut dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Di Yauman Nahar ini, apa artinya Yauman Nahar? Hari penyembelihan, hari pengorbanan, hari dituntutnya keimanan, hari dituntutnya keikhlasan, hari dituntutnya kekuatan melepaskan kecintaan terhadap baik harta, baik anak, baik istri. Ini Bapak Ibu ilustrasi bagaimana seorang mukmin seharusnya lebih cinta kepada Allah ketimbang dunia. Dengan ini muncul ayat dalam Al-Quran, anak, istri, harta fitnah. Inna auladakum wa azwajakum fitnah. Dalam ayat yang lain, inna azwajakum wa amwalakum fitnah. Anakmu, istrimu, kemudian hartamu fitnah. Apa arti fitnah? Ujian. Ujian ini, sehat dia ujian, sakit dia ujian, baik dia ujian, buruk dia ujian. Jadi semua Allah berikan. Kemudian Yauman Nahar tadi apa maksudnya? Hari pengorbanan, hari keikhlasan, hari penyembelihan, di mana umat muslim ketika itu dituntut melepaskan cinta dia kepada dunia, baik hartanya, baik anaknya, baik istrinya, untuk diberikan kepada Allah. Mana yang lebih kuat? Allah kah, anak kah, istri kah, atau harta kah? Ada istilah begini, hari ini orang kaya menjaga hartanya. Orang hari ini menjaga harta. Bukan kalau dia beriman, dia dijaga oleh imannya. Kalau dia berharta, dia yang menjaga hartanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu ini menjaga harta atau harta yang menjaga Bapak Ibu? Bapak Ibu menjaga harta atau harta yang jaga Bapak Ibu? Harta yang jaga Bapak Ibu. Gimana caranya? Dengan bersedekah, kata para ulama, umat muslim itu harta yang dia miliki bisa menjaga dia. Kalau harta yang dia miliki mengajarkan atau mengantarkan dia kepada keimanan dengan sedekah yang dia miliki. Ingat, ada sedekah yang tidak diterima. Sedekah untuk pamer yang tidak Allah terima. Secara sosial dia dapat, secara iman dia tak dapat, secara pahala dia tak dapat. Tapi Pak Ustadz, meskipun aku pamer, meskipun aku selalu bantu dia dan aku sebut, dia selalu bahagia dan senang aku bantu Pak Ustadz. Di urusan dunia betul. Tapi urusan akhirat tak dapat. Kategori ini masuk dalam kategori dosa besar. Namanya mannan. Tahu Bapak Ibu mannan itu apa? Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah dia kepada orang lain. Bapak Ibu yang sudah punya jasa sama siapapun, tidak usah ungkit-ungkit. Bapak Ibu yang sudah memberikan bantuan apapun kepada siapapun, tidak usah ungkit-ungkit. Kasih, lupakan. Karena kalau terungkit sekali, Ustaz, sakit hati aku. Nengok siapa? Nengok budak tuh. Ngapa dia? Sudah aku kasih makan dia, aku sekolahkan, awak pula yang diinjak-injaknya. Terungkit apa tidak?
Terungkit, tapi kan udah sakit hati Pak Ustaz, makanya saya ungkit-ungkit. Tetap aja, mau sakit hati, mau tidak sakit hati, kalau diungkit manan. Apa itu manan? Mengungkit-ungkit pemberian. Dosa besar. Dosanya besar apa kecil? Ingat Bapak Ibu, kalau kira-kira dosa besar itu masuk neraka atau surga? Bukan persoalan itu, neraka jelas. Masalahnya Allah benci, Allah laknat, Allah tidak mau melihat dia, Allah tidak mau berbicara dengan dia, Allah tidak mau mensucikan dia. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan Allah melaknat dia dan dia masukkan ke dalam neraka. Berapa ancaman Allah? 1, 2, 3, 4, 5. Allah tak mau berbicara, Allah tak mau mensucikan, Allah tidak mau melihat, baginya azab yang sangat pedih. Kemudian Allah laknat, Allah masukkan ke dalam neraka. 7. Ancaman Allah bagi manan yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Banyak yang begini, banyak Bapak Ibu, yang ujub banyak, yang suka membanggakan diri banyak. Salah satu perbuatan daripada manan atau salah satu perbuatan daripada ujub, kedua-duanya sama, adalah ujub, adalah manan. Ini dua-duanya berkaitan. Orang yang suka membanggakan diri itu mesti akan manan dia. Orang yang manan mesti akan ujub dia. Karena dua-duanya berkaitan. Baik, Yauman Nahar sudah. Yaumal Udhiyah. Yaumal Udhiyah ini hewan yang disembelih tadi. Bahasa lain daripada udhiyah namanya sembelihan juga. Sama. Sehingga kata para ulama antara Yauman Nahar dengan Yaumal Udhiyah ini sama-sama saja maknanya. Ada yang mengatakan kenapa Yaumal Udhiyah Pak Ustadz? Yudahi. Yudahi itu artinya menyembelih juga. Cuman sembelihannya kencang, cepat, dan tidak terasa sakit. Itu namanya yudahi namanya. Sementara dengan yang lain, Pak Ustadz, potongan yang disebut dengan zabah atau zabahun, bisa jadi dia motong kemudian tersenggal-senggal atau tidak cepat, atau binatang yang dipotong tadi merasakan sakit gitu. Tapi ala kulli hal makna semuanya sama. Dalam satu koridor yang sama. Keempat-empat nama ini bertujuan satu saja. At-taqarrub ilallahi. Kedekatan kepada Allah. Poin satu pertama selesai. Itu definisi. Yang kedua, apa hukum daripada kurban? Bapak Ibu, saya pertanyakan. Apa hukum daripada kurban? Apa hukumnya? Wajib. Kata siapa? Bagi yang mampu. Kata siapa? Disinilah kemudian kita luruskan yang bengkok-bengkok ini dulu. Hukum berkurban itu laisa biwajibin. Bukan wajib. Kata Nabi dalam hadisnya. Kurban itu alayya faraidu. Bagiku wajib. Wa alaikum tatawu'un, dan bagi kalian tatawu'. Tatawu' itu artinya sunnah. Sekarang pertanyaannya, kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kami pahamnya wajib ya Pak Ustaz. Siapa bilang? Sebagian kecil daripada madhab Syafi'i mengatakan hampir kepada wajib bagi yang mampu. Hampir kepada wajib bagi yang mampu. Sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mengatakan fardu kifayatin. Apa arti fardu kifayah? Wajib kalau ada yang sudah melakukan. Tapi ulama, mayoritas jumhur ulama ittafaqa hukum daripada kurban sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Itu yang pertama. Jadi ada yang mengatakan wajib, sebagian kecil. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, mayoritas. Kata Nabi, hukum daripada kurban sunnatun mu'akkadah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, berarti kalau sunnah kami tak ada dosa dong kalau kami tidak kurban? Tidak ada dosa memang. Tidak ada dosa. Tapi kami mampu Pak Ustadz. Nah, sekarang kita lihat. Mengapa kita harus berkurban? Satu. Yang pertama, al-amru minallahi laisa bi amrin wajib bal sunnatun.
Orang yang menjalankan kurban, dia telah menjalankan sunnah, dia telah menjalankan perintah dari Allah. Satu. Yang kedua, bentuk kedekatan dia kepada Allah. Yang ketiga, al-hikmatu min hikayatin anbiya. Cerita daripada, hikmah daripada cerita para nabi. Yang keempat yang tidak kalah penting, rasa syukur kepada Allah dalam bentuk sedekah yang dia berikan kepada umat manusia. Berarti Pak Ustadz, kalau begitu kami dapat pahala tidak kalau kami berkurban? Jelas. Berarti Pak Ustadz, kalau kami berkurban atas nama siapapun tetap dapat pahala? Tetap. Ini urusan kebaikan. Kalau kami tak berkurban berarti tidak ada dosa? Tidak ada dosa. Cuma kalau semuanya tidak berkurban, siapa yang menjalankan perintah Tuhan? Meskipun hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Apa sunnah muakkadah itu? Ditekankan. Bahkan kata para ulama, ada orang yang tidak mau berkurban karena tapi dia mampu, sampai dikatakan makruh dia itu. Hukum teringan bagi dia, bukan teringan, yang paling akhir daripada hukum yang diberikan kepada orang yang mampu tapi tak berkurban itu makruh, dibenci. Dibenci. Kemudian ada satu dalil, hadisnya dhaif. Langsung kita masuk pada poin selanjutnya, ancaman bagi mereka yang tidak berkurban. Apa kata Nabi? Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yadkhulanna fala yuqarribanna musallana. Ada orang yang tahu akan faidah daripada kurban, dan dia diberikan kelapangan rezeki, waktu dan kekuatan oleh Allah, falam yudahhi, dan dia tak berkurban, fala yuqarribanna musallana, enggak usah mendekat kepada masjid kami, kata Allah. Kata Nabi, enggak usah mendekat kepada masjid kami. Berarti apa maksud hadis ini? Meskipun hadis ini dhaif, tapi boleh kita ambil satu bentuk hikmah dan keutamaan daripada hadis ini. Boleh. Artinya apa? Ada ketidaksukaan Allah terhadap orang-orang yang tidak mau berkurban. Sekarang kita lihat. Apa alasan orang tidak berkurban? Satu, malas Ustadz, mengurangi duit. Berarti kira-kira pelit apa bukan? Pelit. Sedekah itu ada dua, wajib dan sunnah. Kalau wajib zakat, sunnah dan semua bentuk pemberian yang diniatkan kepada Allah jatuh daripada kategori sedekah. Yang pertama, orang yang tidak mau berkurban itu karena malas, karena tidak mau keluar uang, kategorinya pelit. Yang kedua, kata mereka kan sunnah saja Ustaz. Apa dasar mengatakan sunnah ini? Jika dasar dia mengatakan sunnah tidak mau keluar duit, jatuhnya pelit. Tapi jika dasarnya tidak mau berkurban karena memang hukumnya itu, maka tidak bisa dikatakan pelit. Hanya saja orang seperti ini belum masuk dalam kategori iman. Kenapa begitu? Orang mukmin kira-kira menjalankan sunnah apa tidak? Menjalankan sunnah. Orang mukmin pasti menjalankan sunnah, pasti. Loh kok pasti Pak Ustaz? Iya. Kalau orang mukmin tidak menjalankan sunnah, terus siapa yang menjalankan sunnah? Kalau orang mukmin tidak menjalankan sunnah, terus siapa yang menjalankan sunnah? Umat muslim Pak Ustaz. Orang muslim yakadu an ya'mal sunnah wa yatruk. Muslim itu mungkin meninggalkan sunnah, mungkin menjalankan. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu, kita umat mukmin ini seharusnya kita berkurban. Jangan mengaku beriman setelah ketika diberikan kemampuan tapi tak menjalankan. Pertanyaannya, dia tidak mencontoh karakter-karakter Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW. Ini saya ceritakan. Nabi Muhammad SAW, ketika ada sahabat Nabi yang tak mampu berkurban, langsung Nabi katakan, kurban ini untuk diriku, untuk keluargaku, untuk umatku. Sampai di sini bisa dipahami? Untuk diriku, untuk keluargaku, untuk umatku. Umat di sini yang tak mampu. Nabi menyenggol sahabat
kata Nabi kepada para sahabat, berkurbanlah. Sehingga para sahabat ketika itu Bapak Ibu tidak ada yang tidak berkurban. Tidak ada satupun yang tidak berkurban. Bahkan Ibnu Mas'ud yang tidak punya duit berkurban dengan ayam. Oh, berarti dengan ayam boleh dong Pak Ustadz, yang paling rendah duitnya. Bukan itu maksudnya. Motivasi dan semangatnya Pak. Satu ketika datang seorang sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, aku tak punya duit. Tapi aku pengen banget berkurban. Apa jawaban Ali? Berapa kau punya duit? Sekian. Belikan yang mampu untuk kau beli. Dibelikanlah ayam. Dia niat kepada Allah, ya Allah terimalah ayam ini untukmu. Aku berikan untukmu dalam bentuk keimananku, keikhlasanku. Dia tak punya duit. Tak punya duit. Boleh. Tapi terhitung kurban? Tidak. Pahala kurban dia dapat, tapi tidak terhitung kurban. Kenapa begitu tak terhitung kurban? Dia dapat pahala keikhlasan dalam bersedekah. Tapi dia tak dapat pahala kurban, tidak dapat kurban, nilai kurbannya dia tak dapat. Kenapa kok bisa begitu? Karena hewan yang dikurbankan dalam urusan kurban ini sebangsa dengan, sejenis dengan kambing, begitu juga sapi, kerbau, onta. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Sekarang cerita dari pertanyaan beberapa yang lain. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mampu, tapi Bapak Ibu tidak berkurban, saya tidak mengatakan Bapak Ibu munafik, tidak. Bapak Ibu fasik, tidak. Tapi lebih saya katakan, Bapak Ibu yang mampu tapi tidak berkurban, sesungguhnya Bapak Ibu tidak patuh kepada sunnah Nabi. Bapak Ibu tidak menjalankan perintah Allah. Bapak Ibu yang tidak mau berkurban sementara dia mampu, berarti dia meremehkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita tak berkurban. Lihat cerita yang ingin saya sampaikan. Seorang nenek-nenek, ini cerita ini saya sampaikan di mana-mana. Seorang nenek-nenek, apa kata nenek tadi kepada anaknya? Anaknya perempuan. Dan anak perempuan dia punya satu anak yang masih kecil. Artinya cucu daripada nenek tadi. Nenek ini orang miskin tak mampu. Dia bilang kepada anaknya, anak, sebelum saya mati, saya meninggal, minimal seumur hidup saya sekalilah berkurban. Waktu itu 1,5 juta masih dapat seekor kambing. Sampai niatlah sekuat tenaga seorang anak ini tadi, dia kerja menyapu, mencuci baju orang, pokoknya demi mengumpulkan uang 1,5 juta untuk beli kurban saja Pak. Ini motivasi betul, karena saya betul tahu ini cerita. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkumpullah uang ini 1,5 juta dalam kurun waktu sekitar 1 tahunan kalau saya tak salah. Singkat cerita, ketika ingin membeli hewan kurban ini, dilalah anaknya sakit, masuk rumah sakit. Uang yang tadi sudah terkumpul terpakai untuk berobat. Tapi niat yang suci itu Allah tidak akan pernah tinggalkan, tidak akan pernah. Kemudian disampaikan, duit sudah berkurang 1 juta, tinggal 500.000. Sementara harus beli kambing niat. Tapi dia sampaikan, Bu, minta maaf betul saya. Mungkin belum bisa tahun ini kita berkurban. Karena anak dia masuk rumah sakit. Prioritasnya itu mesti, tidak mungkin yang lain. Dilalah dalam perjalanan. Ibu nih pakai sepeda dalam pergi tempat kerja. Disenggol orang dia sepedanya Pak. Ketika disenggol orang, sepedanya tadi mungkin tak banyak lecet sepedanya, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Kemudian mohon maaf Pak, mohon maaf, diberilah oleh orang yang nyenggol tadi pakai mobil tadi, dikasih uang 2 juta rupiah. 500.000 dia gunakan untuk memperbaiki sepedanya. Mungkin tak sampai segitu, sisanya langsung dia belikan kepada kambing hewan kurban. Dan dia niatkan untuk mama dia. Allah punya cerita, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya impian. Allah yang jawab, bukan kita Pak.
Pertanyaannya, ada orang mampu Pak Ustaz tidak mau berkurban. Hati dia sedang ditutup sama Allah. Kalau ada orang kaya tidak berkurban, hati dia sedang Allah tutup. Artinya apa? Keutamaan agama, nilai-nilai agama belum sampai pada hati dia. Karena orang beriman yang hati dia bersih, yang hati dia kuat, mesti tergerak untuk berkurban. Tapi Pak Ustaz, apa kami harus minjam uang kepada orang untuk berkurban? Bolehkah begitu Pak Ustaz? Perhatikan pertanyaan ini Bapak Ibu. Datang seorang bertanya kepada kami, Ustaz, boleh tidak kami berhutang demi kurban? Saya jawab, kalau dia ingin berkurban dengan hutang boleh atau tidak, lihat tingkat kemampuan dia. Yang pertama, kalau pendapatan rata-rata bulanan dia ukur, belum sanggup dia berkurban. Misal begini, kita ambil contoh. Saya, gaji tetapnya misalkan 4 juta. Tahun ini saya pengen berkurban. Cuman gaji belum keluar. Ketika gaji belum keluar, akan keluar di akhir bulan Juni. Sementara hari raya salat Idul Adha itu di tanggal 6. Sekarang saya bilang, Pak, saya pinjam duitlah dulu menjelang akhir bulan. Nanti akhir bulan saya ganti. Hukum meminjam uang seperti ini untuk kurban dibenarkan, dibolehkan. Satu. Yang kedua. Ustaz, kami minjam uang, tapi kami nanti ganti dengan nyicil sesuai dengan pendapatan kami. 3 bulan kami cicil selesai, insya Allah. Kita lihat orangnya mampu dan orangnya secara kejujuran terjaga, akhlaknya baik. Maka hukum meminjam bagi diri dia, orang seperti ini dengan gaji dia misalkan 3 juta, dia mampu lunaskan 3 juta selama 3 bulan, berarti dia cicil sebulan sekali 1 juta, dan orang yang mau meminjamkan itu boleh, maka dalam Islam tidak ada masalah. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang pendapatan hari-harinya tak jelas, di bawah 1 juta, kategorinya fakir atau kategorinya miskin. Di bawah 500 kategorinya fakir. Mohon maaf. Ini standar agama, bukan standar negara. Kalau standar negara semakin diturunkan itu. Jadi biar kemiskinan turun. Angka kemiskinan kita turun, jelas standar kemiskinannya diturunkan. Tapi kalau standar kemiskinannya sama 1,5 juta ke bawah dikategorikan miskin, maka banyak yang miskin. Sekarang kita kembalikan pada poin tadi. Jika pendapatannya tidak jelas, tidak tentu. Anggaplah pendapatannya yang kita anggap itu tidak jelas, tapi antara 1 juta ke bawah. Sementara untuk makan hidup pun susah. Maka sebaiknya jangan paksakan diri dengan berhutang untuk berkurban. Tapi jika tetap ingin berkurban, belilah binatang atau hewan yang memang bisa kita penuhi untuk kita makan bersama. Misal, ada duit 300.000. Belilah ayam. Semangat motivasi untuk berkurban, serahkan niat sedekah kepada Allah, makan bersama, boleh sangat. Tapi jangan anggap itu kurban dalam bentuk fisik, tapi semangat kurban boleh Pak, tidak ada masalah. Orang yang berhaji, dia sudah niat haji, di tengah perjalanan dia belum berangkat ke haji dan meninggal, dia dapat pahala haji. Sama Pak, orang sudah berniat kurban, tapi dia tak sampai hajat dia untuk berkurban, Allah kasih dia pahala kurban. Kurang baik apa Allah sama kita? Tidak kurang baik Pak, baik banget. Sampai di sini bisa dipahami. Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti langsung angkat tangan saja. Itu yang pertanyaan selanjutnya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada persoalan kurban yang hari ini terus berkembang. Ingat Bapak Ibu, persoalan muamalah ini itu akan terus berkembang sesuai dengan keadaan yang akan kita temukan. Bisa jadi ada hukumnya, bisa jadi butuh ijtihad para ulama dalam mencari hukum tersebut. Seperti apa contoh yang tadi kita lakukan? Zaman Nabi tidak ada orang berhutang dengan itu. Tapi kemudian ijtihadul ulama, berkumpul para ulama berijtihad, lahir satu hukum. Kata para ulama tidak ada masalah ketika mereka berhutang demi kurban. Dia begini, dalam hukum itu ada 2. Ada hukum, ada etik. Kita kaji secara hukum tak ada salah. Tapi kalau kita kaji secara etika, maka sebenarnya
Kalau memang tidak mampu berkurban, jangan paksakan diri untuk berkurban. Apa yang terbaik? Kumpulkan uang. Selama 1 tahun mesti cukup duitnya, Pak. Sudah Bapak praktekkan? Sudah saya praktekkan, Pak. Dulu kami tak sanggup berkurban, sama istri saya bilang begini, Bang, orang tak mampu saja dia banting tulang cari duit untuk berkurban. Masa abang yang mampu, yang sehat, yang kuat tak mau berkurban, kata. Sampai ke sini Pak sakitnya, Pak. Karena yang ngomong istri kita sendiri. Semenjak itu saya bilang bismillah, ya Allah, aku mulai hari ini nabung sedikit, meskipun duitku tak banyak, aku tabung. Tapi wajib bagiku berkurban. Aku wajibkan pada diriku sendiri. Saya wajibkan Pak pada diri saya sendiri. Kami harus berkurban setiap tahun. Ini tak saya wajibkan buat yang lain. Ini motivasi. Alhamdulillah. Allah jawab, Pak. Bapak tabunglah, tabunglah. Ini cerita nyata, Pak. Seorang ibu-ibu penjual tempe di Jalan Teratai. Apa kata abang saya kepada beliau? Bu, ibu punya niat untuk kurban tak? Punya Ustaz. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz, saya duit saya cuma jual tempe begini. Ditanya sama beliau, ibu yakin kalau ibu penjual tempe? Yakin Ustaz. Memang jual tempe dia. Apa kata abang saya? Mulai besok ibu jualannya setelah sholat subuh. Sholat subuh dulu di masjid. Habis sholat subuh ibu baru jualan. Tak sampai 1 pekan Bapak Ibu. Tak sampai 1 pekan. Ini jujur ini Bapak Ibu. Allah yang jawab. Tak sampai 1 pekan apa dia kata sama abang saya? Saya akan berkurban. Tak sampai 1 bulan dia lunaskan 2.700.000. Sementara orang yang mampu sampai hari ini masih banyak yang tak berkurban. Pertanyaan, hei kalian diberikan keluasan rezeki tapi tak bersedekah. Tak mau mengeluarkan sebagian daripada harta. Ingat kata Allah dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kita berkurban ini Bapak Ibu beda tipis dengan bersedekah. Beda tipis dengan berzakat. Zakat wajib. Sementara kurban sunnah. Bahkan dalam daging kurban boleh kita berikan kepada orang non-muslim. Daging kurban. Yang kurban sunnah. Bukan kurban wajib. Apa kurban wajib itu? Al-hadiyu, dam. Yang kedua, nazar. Kalau nazar tak boleh. Al-hadiyu tak boleh. Tapi kalau kurban sunnah yang kita lakukan yaumal udhiyah, boleh. Kalau perlu Pak, kasih. Kalau ada orang non-muslim di sekitar rumah Bapak, kasih dengan etika yang baik. Siapa tahu dia masuk Islam. Ternyata enak daging kurbannya, penuh dengan berkah. Besok aku bersahadat ajalah gitu. Nah, kalau mu'alaf kan sampai 5 tahun paling tidak dapat terus kan. Dan tidak mu'alaf pun dia tetap dapat. Berkurban pun atau tidak berkurban dia tetap dapat selama tinggal di dalam tempat yang sama. Maka Bapak Ibu dalam aturan memberikan daging itu, yang pertama yang harus kita berikan saudara, akarib, tetangga, baru orang-orang yang terdekat dengan kita. Boleh kita beri berarti? Boleh. Ustaz, kami ini berkurban di kampung halaman Pak Ustaz. Tapi di tempat kami tak berkurban Pak Ustaz. Lihat dulu. Secara hukum tak ada masalah. Secara etika keluar jalur. Kenapa kok keluar jalur? Di tempat Anda belum penuh, belum cukup, masih sedikit, Anda sudah berkurban di luar. Kalau tempat keluar itu yang cuma sedikit kurbannya, Anda ikut membantu, itu tak ada masalah. Ini di sana sudah banyak, kita berkurban di sana sementara kita korbankan yang masjid kita. Oh, ini tak punya etik namanya. Secara hukum tidak ada masalah, secara etika bermasalah. Ada yang bertanya begini, Ustaz, kami majelis taklim ibu-ibu Ustaz, pengen buat kurban sendiri. Jadi kami tak mau ikut kerjasama dengan masjid. Saya bilang sama beliau, berapa jumlah kurban sapi di masjid? Biasanya 10. Kalau ibu-ibu tidak ikut berapa? 3 kurangnya. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, berapa jumlah yang mendapatkan? Rata-rata Pak Ustaz kalau 10 itu semua dapat 1 kilo, 1 kilo. Nah setelah kalau 3 orang ini kurang, Pak Ustaz, 3 sapi ini kurang, maka dapat setengah-setengah. Saya bilang, itu betul-betul tak beretika. Apa masalah? Jawabannya sederhana. Ustaz, kenapa kami keluar majelis taklim ini mau buat sendiri? Biar daging yang kami dapatkan banyak. Kalau mau dapat banyak, tidak usah kurban. Beli aja kambing ke sana sendiri, makan sendiri. Namanya manusia-manusia bakhil, bukhala, pelit. Kalau tak mau membagi sebagian harta, jangan demikian merusak sistem. Itu yang terjadi.
Sampai ditanyakan, Ustaz, kok keras sekali Ustaz? Biarkan, lebih baik keras daripada lembut, saya bilang gitu. Sampai ibunya bilang, begitu ya Ustaz? Ya, kalau tak terima suruh datang ibunya ke sini, saya bilang gitu. Kalau dia tak punya duit, saya belikan kambing, saya bilang gitu. Makan sepuasnya itu. Artinya Bapak Ibu jangan rusak sistem. Kita ini bersedekah bukan ngapa-ngapain. Kecuali mohon maaf, Bapak Ibu masuk dalam ini, apa kata ketua masjidnya? Untuk kita, orang-orang dekat, kita ambil banyak. Sehingga Bapak Ibu cuma dapat setengah-setengah. Ada kecurangan yang terjadi, itu boleh. Datang ke situ sampaikan. Ini tidak ada kecurangan, kita ini bersedekah bukan ngapa-ngapain. Mencari pahala, bukan mencari kemurkaan. Kita bersedekah dalam bentuk apa? Mencari ridha dan mendekat kepada Allah. Kalau justru sebaliknya malah kita menjadi orang yang jauh dan bermaksiat kepada Allah dan menunjukkan kebakhilan, di mana letaknya? Maka saya katakan Bapak Ibu, kalau ingin berkurban, berkurbanlah. Niatkan karena Allah, lepaskan, selesai. Masalah daging yang kita dapatkan sedikit, masalah daging yang kita dapatkan tidak banyak, kita ini niatnya bersedekah. Seharusnya kalau kita yang mampu tidak perlu mengharapkan daging itu, Pak. Karena sesungguhnya, ingat Pak, kenapa daging ini diberikan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di tempat kita? Masih banyak di antara mereka yang belum mampu membeli daging sendiri. Itulah harapan mereka dengan daging-daging kurban tadi. Dengan datangnya daging kurban, ini cerita nyata Pak. Alhamdulillah ya Allah, seumur hidup saya belum pernah merasakan daging kurban. Maaf, seumur hidup saya tidak pernah merasakan daging. Tiba-tiba saya tinggal di kampung ini, kami dihargai dan diberi daging kurban. Betapa bahagianya anak saya Ustaz. Itu cerita nyata Pak. Pertanyaannya, tidak bahagiakah kita melihat orang yang tak pernah makan daging kemudian makan daging? Tersenyum dalam bentuk sedekah, betapa tingginya ibadah kita, betapa tingginya keimanan kita. Bahagia melihat saudara kita bahagia. Jadi jangan ukur dagingnya, ukurlah kebersamaannya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan begini, Ustaz, boleh enggak orang ini, pertanyaannya sering kami dengar nih. Boleh enggak orang kafir berkurban? Boleh enggak Bapak Ibu? Syarat berkurban itu Islam. Tapi kalau dia hendak berkurban, bagaimana Pak Ustaz? Silahkan. Dalam urusan sosial dia dapat, dalam urusan agama dia tak dapat. Dalam urusan pahala dia tak dapat pahala. Tapi dalam urusan sosial kemanusiaan dia dapat. Nilai kurban dia tak dapat, pahala dia tak dapat, urusan sosial dia dapat. Artinya apa? Sosial kemanusiaannya yang dinilai. Kalau saya menyarankan tak usah begitu. Kalau dia non-muslim, mau memberikan, biar bernilai, cari orang muslim, 7 orang, masukkan nama di situ, kasih duit kepada mereka, dan ada nama-nama orang muslim 7 orang yang tidak mampu di situ, justru daging itu bisa berpahala bagi mereka dan dapat nilai kurban. Secara sosial kemanusiaan dia tetap dapat. Nah ini pertanyaannya kemarin itu ditanyakan begitu. Boleh tidak berkurban non-muslim? Secara syarat tak bisa. Nilai kurban tak dapat, nilai pahala tak dapat. Tapi sosial kemanusiaannya dapat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Tidak usah malu-malu. Malu bertanya, insya Allah tidak sesat. Karena masih dalam Masjid Al-Mu'minin. Persoalan kurban ini terus berkembang Bapak Ibu. Nah, persoalan daging terakhir Bapak Ibu. Persoalan daging Bapak Ibu. Ini saya kasih solusi Bapak Ibu. Di mana-mana kondisinya sama. Bapak Ibu, ada kikil. Apa ya kikil? Ada kikil, ada kulit, ada kepala. Perhatikan baik-baik ini. Ini dijadikan ini solusi. Ada kikil, ada kulit, ada kepala. Bapak Ibu, besok Bang, dikumpulkan semua yang berkurban nih. Ini kita mencari kedamaian dan keamanan secara agama, secara hukum. Dikumpulkanlah peserta-peserta yang berkurban ini. Besok sampaikan. Ada yang mau kulit, kalau yang tak mau kulit, dari sekarang sampaikan. Ustadz, kami sedekahkan kulit kikil dan kepala untuk mereka yang mau, yang ikut. Boleh, tak ada masalah. Karena disedekahkan. Karena kita punya hak punya Pak. Kalau diambil duluan masalah.
Contoh, saya berkurban. Datang pengurus masjid, Ustaz, ini daging kurbannya Ustaz. Oke, dalam itu ada kikil, ada kulit dan segala macamnya. Saya bilang sama begini sama ketua masjid. Pak Ketua, saya sedekahkan. Ini enak Pak. Yang menjadi masalah kalau diambil duluan, dosa. Sebenarnya bahasanya sederhana Pak. Cukup kumpulkan, tanyakan di situ, sampaikan. Biar apa? Biar kelak kita bisa mendapatkan kemudahan dan keamanan secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, duit Pak, duit 2.700.000. Dah, harga sapi itu sebenarnya 2.600.000 dalam 7 orang. Diambillah 100.000 untuk biaya operasional. Jangan dicampur. Kalau dicampur, nanti terbawa duit itu hukumnya kalau terpakai haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dipisahkan duit itu. Berapa jumlah orangnya? 40. Duitnya berapa? 100.000 per orang. Berarti berapa? 4 juta. Simpan, gunakan untuk operasional. Yang duit untuk kurban, gunakan untuk kurban. Ustaz, kami sudah beli hewan kurban dalam perkiraan kami 17.500.000. Ingat, lihat baik-baik Bapak Ibu. Hewan kurban dalam hitungan kami, dan kami tanyakan kepada mereka jumlah harga satuannya 17.500.000. Setelah kami beli dalam bentuk akad Pak Ustadz, kami serahkan uangnya 17.500.000. Mereka datang kepada kami memberikan ini duitnya, sisanya dikortinglah 500.000 Pak Ustadz. Sampaikan dalam forum ketika berkumpul dengan para kurbanis. Kenapa begitu? Ketika nanti ada kelebihan uang, bagaimana? Kami ikhlaskan untuk operasional. Boleh duit itu masuk operasional? Boleh, tidak ada masalah. Karena sudah dapat pemberitahuan langsung daripada yang berkurban. Tapi kalau main tilap-tilap aja, itu sudah lain. Pokoknya dipakai saja, dapat keuntungan pakai. Itu yang banyak sekarang Pak. Kenapa orang rebutan mau jadi panitia kurban, mau ngambil itu? Karena dapat bantuan dana dari situ, sisanya langsung masuk. Hati-hati. Celah untuk menuju keharaman harta itu ada. Setiap titik ada. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Hati-hati. Ini kalau diteruskan panjang sekali. 33 tidak mungkin habiskan dalam satu waktu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi ultimatum bagi kita dalam menjalankan syariat-syariat agama. Mudah-mudahan Allah meridhai dalam setiap perbuatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.